yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Mandura Model Mataram, yang terhormat Ibu Kepala Tata Usaha beserta staf, Ibu, Bapak Guru, dan kakak-kakak BPL yang saya hormati pula, dan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Kedua kalinya tak lupa kita layangkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, untuk menghemat waktu, izinkan saya menyampaikan pidato saya pada pagi hari ini yang berjudul Napas Terakhir. Katanya, persaingan hidup, krisis finansial, lilitan hutang perusahaan, dan sejuta target kerja, serta sejuta masalah di tempat kerja telah membuat kita lupa akan kematian. Begitu juga berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, dengan sahabat, dengan teman, bahkan dengan pacar, telah membuat kita lupa akan kematian. Begitu juga pergi berlibur, pergi ke tempat wisata, membaca novel, telah membuat kita lupa akan kematian. Memang, ingat tentang kematian adalah sesuatu hal yang menakutkan, hingga topik tentang kematian banyak dihindari oleh sebagian manusia. Namun, sayangnya manusia tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian. Bahkan, tidak ada hal yang mustahil. Setelah kita mendengarkan ceramah ini, kita akan menghembuskan napas terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 19 yang berbunyi, "Waja'at sakratul maut bil haq, dzalika lima kunta minhu tahid." Dan sakaratul maut itu benar adanya, dan itulah yang kamu selalu lari darinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ingatlah engkau selalu akan kematian, karena dengan mengingat kematian kita akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikis keinginan kita untuk selalu hidup di dunia. Namun hidup di dunia ini kita harus jadikan sebagai jembatan menuju hidup di akhirat. Dan sejuta prestasi kita dan sejuta jabatan yang kita punya, kita jadikan kendaraan menuju ke akhirat. Hadirin hadirat rahimahullah. Kadang kita lupa bahwa hidup itu adalah kumpulan titik yang membentuk garis lurus. Ada awal dan ada akhir. Saat ini kita tidak tahu apakah kita berada di awal atau apakah kita berada di akhir. Waktu itu sangat penting bagi kita. 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik atau 60 ketukan. 1 ketuk itu kadang kita tidak anggap bermakna, 1 detik itu kita anggap sebagai tidak bermakna. Padahal 1 ketuk itu sama dengan 1 tarikan nafas, dan jika 1 ketuk itu hilang, maka apa yang akan terjadi? Seperti yang kita bayangkan, kita pasti akan meninggal dunia. Begitulah Allah menjelaskan akan pentingnya waktu itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada sebuah cerita tentang ayah yang meninggal dunia. Dia adalah seorang ayah yang sangat menghindari kehidupan, sangat suka akan kehidupan duniawi hingga lupa akan kehidupan akhirat. Dia meninggal dengan sangat tragis. Ketika itu matahari seakan enggan memperlihatkan sinarnya. Awan-awan pun saling bekerja seolah tidak ingin memprosesi pemakamannya. Perlahan-lahan tubuh ayah itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian tali pengikat
dengan jaringan tubuh yang mulai bercerai-berai. Hal yang sangat menakutkan ketika perutnya tiba-tiba meledak dan menimbulkan bau yang sangat busuk. Bakteri dan serangga menggerogoti tubuhnya hingga yang tersisa hanyalah tulang belulang. Padahal sebenarnya dia adalah eksekutif muda yang baru saja memiliki rumah mewah, yang baru saja memiliki mobil yang bagus, baru saja memiliki taman yang sangat luas, dan segala kenikmatan itu telah digantikan dengan pedihnya alam kubur. Begitulah teman-teman adanya. Hadirin hadirat rahimahumullah, ayah itu selalu menunggu di pintu kuburnya akan kehadiran doa anak-anaknya. Namun dia sadar bahwa tidak akan mungkin ada doa yang menuju padanya karena ia telah mendidik anak-anaknya dengan teledor. Anak-anaknya bangun di penghujung malam bukan untuk mendoakannya, melainkan untuk menonton pertandingan sepak bola. Anaknya lebih menghafal lagu daripada menghafal sebaik doa untuk orang tuanya. Menangis bukan untuk menangisi orangnya, hanya menangisi sinetron yang ditontonnya. Hadirin hadirat rahimahumullah. Selain itu, ada anak yang sangat sayang kepada ayahnya. Ketika itu ayahnya meninggal dunia. Dia menangis tersimpul di kuburan ayahnya seraya berkata, "Ayah, bagaimana keadaan ayah sekarang? Apakah ayah sedang berbahagia karena pedihnya, berbahagia karena indahnya surga, ataukah bersedih karena tak tahan akan adanya siksa?" Ayah, orang alim berkata, kuburan seseorang itu bisa menjadi sempit dan bisa menjadi luas. Apakah kuburan ayah termasuk yang menjadi sempit atau yang menjadi luas? Ayah, orang alim berkata, di alam kubur kita akan ditanya tentang iman kita. Di antara mereka ada yang menjawab dan ada yang diam membisu. Apakah ayah termasuk yang bisa menjawab atau diam membisu? Ayah, orang alim pun berkata, kain kapan orang yang meninggal dunia dapat digantikan dengan kain kapan dari surga atau kain kapan dari api neraka. Apakah ayah termasuk orang yang digantikan dengan kain kapan dari surga atau kain kapan dari neraka? Ayah, anakmu ini hanya bisa mendoakan ayah di sana. Semoga ayah selalu berbahagia di alam sana. Hadirin hadirat rahimahumullah. Mari kita renungkan. Kadang kita berpikir bahwa usia tua, sakit-sakitan, kecelakaan adalah hal yang menyebabkan kematian. Namun itu tidak selamanya benar. Kematian itu bisa datang kapan saja. Bisa datang ketika kita belajar, bisa datang ketika kita bermain, bisa datang ketika kita belanja di mall, bahkan bisa datang ketika kita menyontek. Hal yang tidak kita bisa pungkiri bahwa kehidupan ini terus berjalan, seolah-olah kita hanyalah seorang tamu yang datang dengan sekejap dan pergi dengan cepat. Segala puncak popularitas, puncak kekayaan, puncak kemewahan yang ada di dunia adalah hal-hal yang kita nikmati dalam waktu yang hanya dengan sekejap. Semoga orang-orang yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu menjadi pengingat kematian untuk kita semua. Bertambahnya usia bukan untuk kita rayakan, bahkan di saat itu kita harus mengerti bahwa kita semakin tua, kita semakin besar, bahwa dan jangka umur kita di dunia ini semakin sedikit. Hadirin hadirat rahimahumullah. Sebenarnya kita yang memilih sendiri bagaimana akhir dari hidup kita. Apakah kita ingin berakhir dengan jalan yang taat pada Allah atau ingin berakhir dengan